Yo halo guys, balik lagi sama gue Tina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfo ataupun mengupdate informasi seputaran Bitcoin, ETH dan BNB gitu ya. Karena juga udah ada lagi yang nanyain gimana nih kabarnya ETH si BNB ya. Soalnya dulu kan sering banget update terus soal ETH BNB terus udah akhirnya belakangan saya ganti-ganti ya untuk XRP, Cardano, kayak DOT, Polkadot, banyak lah, Chainlink, Matic dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke, jadi sebelum saya analisa untuk Bitcoin ya teman-teman ya, jadi kemarin saya udah ada informasi ya tentang event dari Bybit. Jangan sampai ketinggalan, itu hadiahnya banyak ya, beragam juga, kalian bisa cek di video kemarin. Dan juga aplikasi terbaru dari toko kripto kalian bisa cek teman-teman ya di video beberapa hari yang lalu. Oke teman-teman ya, jadi langsung ke bagian video aja, bisa dicek ya buat yang berminat. Kemudian juga menjelang akhir tahun ini saya mau men-share ya salah satu Instagram milik teman saya, yaitu di sini teman-teman ya. Itu Instagram dia jual ada jual tas, ada jual baju gitu teman-teman. Jadi buat yang berminat bisa coba kepoin teman-teman ya untuk Instagramnya, dan ada kontaknya buat yang mau beli baju atau tasnya gitu teman-teman ya. Jadi bisa cek di bio Instagramnya di situ ya, di bionya, ataupun waktu kalian klik barangnya, itemnya, biasanya di bawahnya ada nomor WA yang bisa kalian istilahnya chat untuk nanya harga segala macam, pengiriman dan lain sebagainya. Oke guys, jadi langsung aja ke inti videonya untuk kita bahas untuk Bitcoin ya. Oke ya. Dia memang untuk si Bitcoin nih ya, pergerakannya memang dia sudah breakout dari si falling wedge pattern ini ya. Dan terakhir kali ini time frame 4 jam ya, by the way, kita melihat seperti double bottom di sini, bottom 1 dan ini bottom 2 ya, seperti huruf W ini teman-teman. Oke, yang mana dari huruf W ataupun ya double bottom ini ya, neckline-nya itu di bagian sini nih. Nih ya, sekitar ini di sekitar $48.000 ya, garis merah ini. Jadi ketika dia going down kemudian going up lagi teman-teman, kepentok di 49.200-an, dia drop lagi ya, kemudian up lagi di bagian sini nih ya. Jadi di bagian sini harus mampu bertahan untuk melanjutkan penguatannya. Jadi kita bisa lihat transisinya teman-teman ya, dari sebentar ya, dari going down, up, retest, up lagi teman-teman ya. Jadi di area ini kejaga, dan dia waktu retest di area neckline itu mampu bertahan dan untuk melanjutkan penguatannya kembali, tentunya dengan beberapa next target atau resistance teman-teman ya. Oke, jadi sekarang ini kan lagi hit untuk next resistance ataupun resist 1 lah ya, di kisaran 49.200 ya, dimana sebelumnya ini menjadi area yang tereject teman-teman. Oke, next lagi di sini yaitu di sekitaran 50.200, itu next resistance. Next lagi di sini ya, itu di sekitaran 51.500-an dolar, sekitar itu teman. Jadi itu adalah 3 resisten terdekat sebelum strong resistannya di sekitaran 52.000 sampai 53.000 ya dolar untuk si Bitcoin. Jadi ini ada resist 1, sekarang dia lagi di retest, kemudian ada resist 2, resist 3 dan resist keempat nah teman-teman ya. Jadi itu infonya. Jadi mungkin ya kalau dia kepentok teman-teman di antara dua next resist ini, mungkin dia ini udah retest going up, mungkin dia kepentok di sini, dia akan retest lagi nih teman-teman. Retest lagi ke sekitaran $49.000 ya. Semoga up ataupun mampu bertahan untuk melanjutkan penguatannya teman-teman. Ya, ke strong resistance-nya ya. Oke ya guys ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak mungkin langsung up terus ya, adanya naik turun dan lain sebagainya. Yang paling harus kita waspadai yaitu di sini, di kisaran 52 sampai $53.000 ya, dimana memang itu menjadi area target ya dari breakoutnya si falling wedge pattern ini. Kalau misalkan kita ukur nih ya guys ya, di sini, ukur di sini ya, kemudian dia pas up breakout di sini, nah ini targetnya di sini ya, di sekitar $52.000 teman, di sekitar sini. Oke ya guys ya, jadi itu yang bisa saya infokan untuk si Bitcoin-nya. Nah kalau misalkan dia kuat nih ya, let's say dia kuat teman-teman ya, ini going up retest ya, going up retest ya, kemudian dia going up retest lagi, lanjut dia mampu bertahan begini ya, next target di beberapa lagi bro, di sekitaran nih ya teman-teman ya, di sekitar $56.000 ya, di sini 1, next lagi di sini $58.000 2, next lagi di $60.000 ya teman-teman 3 ya. Jadi itu beberapa target lagi resistance setelah dia memang mampu mempertahankan posisinya atau benar-benar bisa breakout dari area $53.000 teman-teman ya. Jadi itu beberapa PR yang harus Bitcoin lalui atau capai lah ya, istilahnya resistannya, beberapa next resistannya teman-teman ya. Jadi masih ya teman-teman, target yang masih istilahnya menurut saya ini masuk akal lah, atau make sense ya menjelang akhir tahun ini, di kisaran $58 sampai $60.000 ya. Tapi terlihat
ya cukup sulit. Kenapa? Memang strong resistance ini $53.000 ini banyak orang bakal mengira itu mungkin kemungkinan besar nggak bakalan mampu dilewatin oleh si Bitcoin. Cuman kalau misalkan kita berbicara ya, kemungkinan terbaiknya ya itu tadi targetnya di sekitaran 58 sampai $60.000 untuk menutup tahun ini. Semoga teman-teman. Tapi jangan lupakan strong resistance itu teman-teman ya. Oke, jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoin. Next akan saya bahas untuk BNB dan Ethereum ya. Nah ini kita bahas untuk Ethereum dulu ya. Untuk daily-nya ya teman-teman, by the way daily-nya dia bermain di ascending channel ya, sangat baik sekali ya. Dia bermain di ascending channelnya. Sebentar saya tandain pakai brush dulu seperti biasa guys ya, biar lebih enak nih tandainnya pakai brush. Ini ya guys ya, ketika drop hit di trendline supportnya dari si ascending channel, going up kepentok resistance, going down kepentok support lagi ya, going up lagi kepentok lagi. Kemudian dia going down terakhir kali kemarin itu teman-teman ya, di sekitar 16, 17, 18 Desember kisaran-kisaran itu mampu dipertahankan posisinya. Dan sekarang prosesnya dia akan going up lagi nih. Berproses akan going up. Nah, untuk menuju ke resistance yang terbentuk dari ascending channel ini. Cuman yang akan saya reminder buat kalian ya, teman-teman ya, beberapa area resistance untuk ETH sebelum dia menggapai ya target maksimal istilahnya dari resisten yang terbentuk dari pola ascending channel ini ya, di lingkar merah ini teman-teman ya. Oke. Jadi memang dia mampu bertahan di sini ya teman-teman ya. Sorry, sebentar. Di sini ya. Yang sebelumnya menjadi resisten di sini. Resisten, support ya, teman, dan mampu dipertahankan walaupun dia sempat pullback dan di sini ada tahanan juga nih. Ya, yang terbentuk dari ascending channel. Jadi mampu dipertahankan. Oke, dari garis biru itu ya, teman, di sekitar 55 juta. Jadi nice banget untuk Ethereum. Next target. Nah, yang nanyain resisten di sini. Karena di situ ada EMA 21 dan 34 ya. Di sini teman-teman ya. Itu di sekitaran 59 juta. Oke, itu terdekatnya. Next lagi di berapa? Di kisaran 63 juta yang sebelumnya menjadi ATH. Ya, di sini beberapa kali tertahan ya. Dan beberapa kali juga menjadi support. Itu di kisaran 63 juta ya. Ketika dia mampu mempertahankan posisinya up. Nah, ini menjadi resist kedua. Ya, ini tadi resist pertama 59 ya. Resist kedua di 63. Oke. Next resistance di berapa? Nah, ini di garis putus-putus ini, teman-teman. Ya, dari si ascending channel ini berfungsi juga sebelumnya menjadi support, menjadi resistance, menjadi support, menjadi resistance, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya untuk garis putus-putus tengah ini. Yang kita bisa bilang itu menjadi next resistance. Itu di sekitar 68 jutaan, di mana itu juga dekat sekali nih dengan resistance sebelumnya ataupun ATH sebelumnya di sini 68 jutaan, teman-teman. Ya, karena berapa kali ini ke-reject, di sini juga ke-reject. Dan apakah kali ini dia mampu melewati nih, teman-teman? Ya, jadi ini tadi res 1, 2 dan ini menjadi resistance yang ketiga. Oke. Nah, next lagi ketika dia mampu nih malah going up break lagi, teman-teman, ya udah di sini. Yang menjadi istilahnya puncak ya resisten dari si ascending channel ya, karena memang dia masih bermain di ascending channel ini. Itu di sekitar berapa ya, di sekitar 78, 79 juta atau bahkan di 80 juta ya teman-teman ya. Jadi di kisaran 78 sampai 80 juta rupiah untuk si Ethereum. Apakah mampu untuk digapai dan bikin new ATH di kisaran sini? Ya, kita lihat lagi lah nanti teman-teman ya, biar waktu yang membuktikan. Cuman memang buat kalian yang kemarin sudah mengakumulasi si Ethereum di kisaran 54 juta, 53 jutaan teman-teman ya, mungkin siap-siap mencicil jual di beberapa area resisten ya, dengan trade plan kalian masing-masing teman-teman ya. Jadi sekilas itu bahasannya untuk si Ethereum ya. Cuman kalau dia malah breakdown dari si trendline support ini ya, targetnya di berapa gitu kan pertanyaannya teman-teman di sini ya. Yang menjadi masih area yang cukup kuat teman-teman, di sekitar 46 juta, 45 juta, sekitar itu teman-teman ya. Areanya nih. Nih saya tanda nih ya, karena beberapa kali si Ethereum ini struggling di situ ya. Terakhir kali membuat base sebelum dia going up kembali. Ya, teman-teman ya. Jadi ini support yang lebih bawah ketika memang dia terbreakdown dari si ascending channelnya. Ya, teman-teman untuk si Ethereum. Oke, ini time frame daily by the way. Next kita bahas untuk si BNB. Jadi sekilas aja ya, teman-teman ya. Oke, BNB memang sudah breakout nih time frame daily juga, teman-teman ya. Dari triangle patternnya dia sudah breakout bagus banget ya. Oke guys ya. Jadi ketika dia udah breakout ya, dia retest
ya teman-teman, dan mampu melanjutkan penguatannya kembali. Ya, ketika retest ini bagus sekali ya untuk kita bisa menambah posisi kita teman-teman ya, untuk si BNB atau di sekitar 6.300.000, 6.400.000 sekitaran itu teman-teman ya. Oke, sekarang si BNB memang udah kepentok ya teman-teman di kisaran 9.300.000-an. Di sini kita bisa lihat adanya rejection ya, berapa kali rejection ya teman-teman dengan sebelumnya nih ya, sampai dia bikin new ATH ya sampai 9,9 10 jutaan teman-teman ya di sini ya, di sekitar 9.900.000-an ya di ATH sebelumnya ya. Dia nggak mampu nih, dia udah coba untuk ngelewatin dulu nih di kisaran 9.300.000-an untuk hit ke ATH sebelumnya, tapi nggak mampu. Di sini udah reject berapa kali dan akhirnya short. Nah, jadi sekilas juga kita melihat ya untuk si BNB ini daily-nya membentuk seperti double top 1, top 2. Jadi kurang lebih memang area ini ya, area box warna ungu ini sebelumnya juga menjadi support dan resistance. Ini menjadi resistance, ini menjadi support teman-teman, berapa kali pullback dan going up teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat berapa kali juga dipertahankan oleh si BNB atau menjadi target penurunannya. Oke, jadi soon yang harus kita lihat untuk si BNB, untuk dia tidak terkoreksi lebih dalam lagi atau lebih deep lagi ya, di area sini dia harus dipertahankan di sekitar 7.200.000-an. Itu menjadi istilahnya bottom dari si BNB. Ya, kalau memang dia menjadi bottom dari si BNB, yang kita akan probabilitas lihat next target untuk si BNB itu di kisaran sini, kisaran 7.900.000 sampai 8 juta rupiah, di mana di situ juga ada EMA21 dan 34 ya di sini. Ya, itu menjadi resistance, next resistance ya untuk si BNB. Kemudian di kisaran berapa di sini, teman-teman? Di sekitar 8.600.000-an ya, menjadi next resistance untuk si BNB. Sampai di highest terakhir dia, di mana dia terjejak beberapa kali yang menjadi strong resistance untuk si BNB di sekitaran 9,3 sampai 9,4 juta ya teman-teman di sini. Jadi ini untuk yang 1, 2 dan ini ketiga teman-teman untuk si BNB resistennya, dan menjadi support masih di kisaran-kisaran 7,1, 7,2 sekitar ini teman-teman ya. Untuk box warna ungu ini sekitar 7,2, 7,1 juta sekitar itulah untuk lowestnya dari si BNB ini sendiri, sampai ke 7 juta rupiah teman-teman ya. Cuman memang kalau media drop lebih dalam lagi ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sekitar area 6,3 juta itu menjadi next support untuk si BNB jika memang dia terbreakdown lebih dalam atau lebih deep lagi. Cuman memang semoga aja dia keangkat naik lah teman-teman untuk nge-reach ke beberapa area resisten ya, res 1, 2, 3 ya teman-teman, atau bahkan bikin new ATH ya. Kita lihat sih aja lah menjelang akhir tahun seperti apa market teman-teman ya. Balik lagi, si BNB ini belum melanjutkan penguatan yang bagaimana lah gitu teman-teman ya, masih struggling aja di sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari time frame daily ya, jadi memang masih di situ-situ aja bermainnya, masih di kisaran 7,3 sampai 7,7 juta sekian lah, masih bermain di range ini. Semoga dia mampu di break dan OTW ke resist 1, 2 bahkan 3 teman-teman. Jadi itu aja dulu yang terdekat yang bisa saya info ke kalian, dan beberapa titik area supportnya dan key support levelnya tadi sudah saya infokan di box. Semoga bisa membantu kalian bisa tentukan lagi untuk trade kalian ya teman-teman di ETH, BNB ataupun di Bitcoin ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.